Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan bab al-mar'ah wa kasbiha lil arzaq wa infaqiha. Bab tentang perempuan bekerja dan perempuan yang menafkahi keluarganya. Kemarin kita sudah membaca beberapa hadis sahih riwayat Muslim yang menjelaskan tentang keadaan perempuan bekerja. Hadis yang ke-43 itu tentang perempuan petani ya, bertani atau berkebun di kebun kurma. Terus kemudian hadis ke-44 itu tentang perempuan pengusaha ya, yang ia menghidupi keluarga dan karyawan-karyawannya. Lalu Nabi juga memberikan edukasi pendidikan tentang zakat pada pengusaha perempuan ini. Lalu hadis ke-45 itu tentang perempuan penggembala. Jadi masa Rasulullah pun sudah bervariasi ya. Para perempuan pekerja yang ia bertanggung jawab menghidupi keluarganya. Tuh. Rata-rata memang dari mereka itu tanpa suami, sehingga harus menghidupi anak-anaknya, atau bahkan ada yang menghidupi banyak karyawan, karena ia termasuk perempuan yang kaya, imro'ah ghaniyah minal ansor, musyurek ini. Ada banyak jajaran perempuan kuat ya secara ekonomi di masa Rasulullah, apapun varian atau bentuk pekerjaannya. Satu teladan yang paling besar, yang paling mulia adalah Sayyidah Khadijah, istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di hadis ini juga diterangkan Ummu Syuraik itu juga perempuan yang sangat kuat ya secara ekonomi, kaya. Dia juga perempuan yang mentasorufkan hartanya itu untuk kepentingan agama, untuk kepentingan negaranya. Orang yang selalu banyak tamu dan selalu menjamin tamu-tamunya. Ada lagi nanti ini akan kita pelajari satu nama lagi perempuan, sahabat Roitoh dan Zainab Imra'atu Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Roitoh ta binti Abdillah Imra'ah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Roitoh binti Abdillah itu istri sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat besar ya, Abdullah bin Mas'ud. Antat ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sowan sapa Roitoh ilan Nabi marang Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Faqalat nuli matur sapa Raithah, ya Rasulullah, ini sak temene ingsun iku ra'atun wong wadon zata sonatin kang duweni pekerjaan. Abi udodol ingsun minha saking son'ah an duweni produksi. Memiliki pekerjaan memproduksi sesuatu, memproduksi barang. Minha saking so'ah wala salon ora ono liku kedue ingsun wala li zauji lan niku kedue bojo ingsun wala li waladi lan niku kedue anak ingsun pesyaiun suji-wiji. Saya ini bekerja ya Rasul memproduksi barang. Dia kalau sekarang istilahnya home industry ya, dia punya industri kecil yang dia kelola di rumahnya. Karena suaminya, anak-anaknya itu tidak cukup membantu, cukup memberikan ekonomi yang memadai. Ya, karena membantu sahabat Abdullah bin Mas'ud ini kan sahabat yang sangat membantu perjuangan Rasulullah ya. Dan istrinya yang lebih luas gitu di dalam bekerja, sehingga ia lalu membuat home industry, semacam home industry di rumahnya. Gelisah hatinya, lalu piye ngene iki? Ternyata kok saya yang bekerja, saya yang memproduksi sesuatu di rumah, ya opo ngene iki? Dia ingin menanyakan perihal dirinya dan pekerjaannya kepada Rasulullah. Wasaltu lan takon ingsun ing Nabi anin nafaqati saking nafaqah alaihi mengatasi zauji wa waladi. Bagaimana tentang nafkahku kalau kemudian faktanya saya menafkahi anak dan suamiku. Faqala mongko nuli dawuh sapa Nabi, laki fi dzalika ajrun ma'an fakti alaihim. Iku kedue sira fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono son'ah wa nafaqu alaihim azruma utawi ganjarane perkara an fakti kang nafaqohi sira wadon alaihim ing atase zauj wa waladi. Zauj wa waladik. Akhrajang itu ageng hadis sapa Ibnu Sa'ad. Jadi potret ya, yang hari ini juga banyak kita saksikan, kita lihat perempuan yang memilih bekerja di dalam rumah, itu memproduksi sesuatu, barang, produktif ya bekerja, lalu kemudian ternyata pekerjaannya ini, walaupun yang laki-laki juga bekerja, namun yang kemudian pada faktanya yang bisa mencukupi kehidupan atau penghidupan keluarganya adalah apa yang dihasilkan dari istri, apa yang dihasilkan dari ibu atau dari seorang istri. Maka Rasulullah menyatakan, ndak popo, lagi fidzalika azruma anfaqti alaihim. Bagimu fahala karena kamu memberikan nafkah kepada keluargamu itu sesuatu yang berpahala. Jadi tidak ada di sini kemudian satu istilah duitku, duitmu, tidak ada. Nyatanya di zaman Nabi itu juga sudah ditanyakan itu oleh Raithah, pengusaha home industri, meskipun kecil kan pengusaha namanya, ya pengelola home industri, dan ternyata yang ia hasilkan itu yang lebih mencukupi kebutuhan keluarganya, kebutuhan suami dan kebutuhan anak-anaknya. Nah itu kalau Rasulullah malah itu dianggap sebagai nafkah yang bernilai pahala bagi perempuan yang mau melakukan ini. Ya namanya rezeki ya, Allah memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki.
melancarkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kalau ternyata rizkinya itu istri itu lebih lancar, ya nggak apa-apa. Berarti baginya fahala memberikan nafkah. Bahasanya di sini memang jelas anin nafaqati alaihim, memberikan nafkah kepada keluarganya. Tidak apa-apa, itu berpahala. Jadi tidak perlu kemudian merasa bahwa duduk kewajibanku kok, ya sama-sama tanggung jawab bersama. Keluarga yang dibangun bersama-sama antara suami dan istri itu sama-sama tanggung jawab bersama. Jadi entah kemudian dari sisi mana Allah melebihkan rezeki di antara suami atau istri, ya sudah. Maka kebutuhan di dalam rumah tangga itu menjadi kebutuhan yang bisa dipenuhi bersama-sama oleh suami dan istri. Gak usah terlalu perhitungan soal itu gitu. Misalnya suami yang bekerja, istri juga bekerja tapi di lingkungan rumah, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang hingga hari ini pekerjaan rumah tangga itu tidak ada gajinya, tidak bernilai ekonomi gitu ya. Maka sangat dianjurkan, dari kemarin kita belajar tentang hadis-hadis sahih ini, sangat dianjurkan suami pun membantu peran-peran istri di wilayah domestik di dalam rumahnya. Demikian halnya jika faktanya kemudian yang mampu atau yang bisa bekerja atau yang secara ekonomi itu yang lebih bisa memberikan nafkah itu adalah yang istri atau yang perempuan, maka ya saling membantu di dalam rumah tangga itulah solusi terbaik. Rasul juga menganggap itu sebagai nafkah seorang istri kepada keluarganya, sehingga itu juga bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah terlalu kaku, misalnya kan sing wajib kerja sampean dudu aku, nyatanya aku yang menghasilkan. Itu namanya juga tidak saling menghargai di antara suami istri, di antara keluarga itu, dan belum memahami bahwa tanggung jawab keluarga itu adalah tanggung jawab bersama. Bila yang satu memiliki kelebihan, maka itu bisa diberikan kepada yang lain. Demikian pula sebaliknya. Jika istri yang juga memiliki kelebihan harta, maka bisa itu dinafkahkan, dan itu dianggap Rasul sebagai ajru ma anfaqti alaihim. An Zainab imraati Abdullah radhiyallahu an. Ada lagi ini satu potret perempuan masa Rasul, namanya Zainab, istri Abdullah. Qalat kuntu ana ingsun ku fil masjidin dalam masjid, faraitu mongko ningali ingsun an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa Nabi, tasaddaqna sedako sira wadon walau min hulikunna, senajan saking perhiasanmu wedok-wedok, perhiasan yang kalian pakai. Wa kanat an ono sapa Zainab iku tunfiku paring nafkah sapa Zainab ala Abdullah ing atase Abdullah suaminya, wa itamin lan pira-pira anak yatim fi hajriha ing dalem omai Zainab. Faqalat li Abdillah sal Rasulullah dawuh ngono, cobi jenengan tanyakan ya teng Kanjeng Nabi. Nabi pernah dawuh tasaddaqna wala min khulikunna. Itu bersedekahlah kamu dengan perhiasan-perhiasanmu. Nek wis dibutuhno iku ya lepas itu perhiasanmu. Berikan itu untuk pada keluargamu, untuk menafkahi keluargamu. Nah, Zainab mendengar itu, dan ia termasuk perempuan yang saat itu menafkahi keluarganya dan menafkahi
Dia anak-anak yatim yang ada di rumahnya. Dia membawa ngerawat anak-anak yatim yang ada di rumahnya. Terus dia minta suaminya untuk bertanya kepada Rasulullah. Faqalat mengutul matur sapa Zainab ya Abdillah sal takono panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya jazi anni an unfiqu alaika wa ala aitami fi hajri minas shadaqati. Aya jazi ono to oleh balasan ani saking ingsun. Yazi ono to bales ani marang ingsun. Ono to oleh pahala maksudnya ngono. Kalimat jelasnya. Ono to bales ani marang ingsun. An unfiko bales Allah. An unfiko yen to nafakohi ingsun ane kae ngatasi panjenengan wala aitami ane ngatasi pira-pira anak yatimku fi hajari ing dalem omah ingsun minas sedekah bayane sedekah. Pakola nulimat ngendika sapa Abdullah sali takono sira wadon anti hiya sira Rasulullah ing Kanjeng Nabi. Sampeyan takono dhewe yo nang Kanjeng Nabi. Tanyalah sendiri pada Rasul. Pantolak tu mongko budalan ingsun lan Nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam fawajatu mongko nemu ingsun imra'atan ing wadon minal ansori saking sahabat Ansor golongan Ansor alal babi ngatasi lawang. Saat saya datang ke sowan ke Rasulullah, saya minta suamiku untuk bertanya ke Rasul. Tapi lalu suamiku matur bilang, sampeyan takono dhewe ya, Dik, maturo dhewe nang Kanjeng Nabi tentang hal ini. Lalu saya menuju Rasul, terus matur nang Rasul, tiba ternyata di sana itu juga ada perempuan yang senasib dengan saya. Itu. Imra'ah minal ansor alal bab. Hajatuha utawi hajati imra'ah iku mithlu hajati kaya umpamane hajat ingsun. Dia punya mau sowan dengan hajat yang sama denganku. Famarra mongko lewat alaina ing atase kita sapa Bilalun Bilal, faqulna nuli matur kita sal takono sira Bilal annabiya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajazi anni an unfiqu ala zauji wa itamin li fi hajri. Ono to oleh ganjaran sapa ani ingsun. Ya ngono berarti ayazi ono to oleh ganjaran sapa ani ingsun an unfiqu yen to nafaqo ingsun ala zauji ngatasi bojo ingsun wa itamin lan pira-pira anak yatim li kedue ingsun. Sungkan pematur Nabi dewe ketemu sahabat Bilal. Sahabat Bilal matur nang Nabi yo. Aku duwe kasus ngene. Tapi ojo matur nang Nabi, jangan bilang ke Nabi ya kalau itu saya. Nama-nama kami jangan dibilangkan. Sungkan. Fa waqulna lan ngucap sapa kita la tukhbir ojo awe habar sapa sira Bilal bina kelawan kita. Jangan bilang ya, siapa namaku ke Nabi. Pokoknya tanyakan saja ke Nabi, ya opo gini nih. Atakala mau nuli melbu sapa Bilal, fasala mengko takon sapa Bilal ing Nabi. Pakola nuli matur sapa Nabi ngendika sapa Nabi man iku sapa huma utawi imro'atani. Dadak Nabi yo tetep takon, sapa wedok loro iku. Kala matur sapa Bilal Zainabu. Zainab kala ngendika sapa Nabi Ayuzza ya nib Zainab sing endi? Ayu Zainab yang mana gitu. Kala matur sapa Bilal imra'atu Abdillah Zainab imra'atu Abdillah rupane garwane Abdullah. Oh iya ya. Garwane sahabat Abdullah Nabi. Kala ngendika sapa Nabi na'am yo laha ajroni. Lihat ini ya, dawe Nabi laha ajroni, baginya 2 pahala. Perempuan itu luar biasa ya, Nabi memperhatikan. Kalau sampai ia melakukan itu, dia memiliki 2 pahala, 2 jenis pahala. Laha iku kedua Zainab atau imra'ah ajroni utawi ganjaran loro, ajrul korobah wa ajrus sodakoti. Rupane ganjaran kekerabatan wa ajrus sodakotilan ganjaran sodako
pahala dia bersedekah, pahala karena yang ia sedekahi, yang ia nafkahi adalah keluarganya. Ini malah lebih kuat lagi. Riwayat Rawahu al-Bukhari. Yang meriwayatkan Imam Bukhari. Kalau tadi di atas, ajrun. Satu pahala, ajru ma'anfakti alaihim. Tapi kalau ini, riwayat al-Bukhari justru menyatakan bagi perempuan yang menafkahi keluarganya dan anak-anak yang ada di rumahnya dalam kasus Siti Zainab, dalam kasus Zainab ini adalah menafkahi anak-anak yatim baginya 2 pahala. Ya, pahala karena ia menafkahi kerabatnya dalam hari ini keluarganya dan ada lagi di situ anak yatim pahala bersedekah. Jadi kalau memang pasangan kita dalam hal ini istri itu membantu tugas suami dalam hal pemenuhan kebutuhan materi atau ekonomi, maka itu pandanglah sebagai satu bentuk keinginan istri untuk juga memberikan sedekah pada keluarganya. Lalu jika faktanya gitu nggih, istri atau apa yang dihasilkan oleh istri itu lebih dan itu cukup untuk menafkahi keluarganya, Rasulullah pun menghormati kehidupan yang seperti ini. Asal kedua-duanya itu merasa nyaman dengan keadaan ini. Saling ridho atas keadaan ini. Kedua-duanya. Sejak awal kita mempelajari prinsip-prinsip umum tentang hak-hak manusia sebagai manusia. Sebagai manusia pun kita, laki maupun perempuan, pasti memiliki hati nurani gitu. Saat kita melihat situasi atau keadaan ekonomi keluarga kita itu kurang, terlalu pas-pasan atau bahkan kurang dari kebutuhan yang seharusnya. Maka kemudian saat di antara keduanya itu saling mendukung secara ekonomi, maka ini harus kita hargai. Lalu di sini kemudian bukan kemudian tanpa persoalan, yang terjadi itu bukan kemudian tanpa persoalan. Lalu bila di satu keadaan, di satu lingkungan itu tradisi atau adat masyarakat itu peran-peran di dalam rumah, kalau bahasa kita itu peran domestik, pekerjaan rumah tangga, misalnya menyapu, mencuci, merawat anak, itu bila di lingkungan sosial kita atau di lingkungan sosial masyarakat umumnya itu menjadi pekerjaan istri. Lalu istri juga atau perempuan juga membantu suami yang dalam rangka menafkahi keluarganya. Ini kan berarti kemudian perempuan itu memiliki peran ganda. Peran di dalam rumahnya di mana ia menyelesaikan tugas-tugas kerumah tanggaan dan juga peran di luar rumahnya, dia harus bekerja. Terus kalau terjadi seperti ini, bagaimana kalau terjadi seperti ini? Nanti akan dibahas lebih lanjut di bab berikutnya, fil hukuk al-mutabadalah fima baina zaujaini. Jadi saling gitu, kesalingan, keadilan yang sama di antara suami dan istri. Maka tentu saja pada saat ini terjadi, dan ini hari ini banyak sekali terjadi, perempuan itu juga bekerja di dalam rumahnya, menyelesaikan tugas-tugas kerumah tanggaan, dia juga bekerja di luar rumahnya, bekerja
sebagai misalnya guru, sebagai tenaga kantor atau sebagai apa gitu, pengusaha atau apa, dia bekerja juga keluar rumah. Di Indonesia malah ini sudah sangat lumrah ya, perempuan bekerja di luar rumah, tapi tradisi budaya itu masih juga mengharuskan budaya loh ya, ini saya katakan budaya, masih juga mengharuskan perempuan yang menyelesaikan seluruh tugas di dalam rumah. Ini pada akhirnya kan ini menjadi perempuan memiliki tugas ganda. Ning omah yo tandang gawe kerja gak karu-karuan mulai bangun tidur sampai tidur lagi, di luar rumah dia juga harus bekerja dan seterusnya. Ini kan berarti dia memiliki tugas ganda. Nah, bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan seperti ini? Nah, kan kita pelajari di bab berikutnya nggih. Walaupun prinsip-prinsip kemanusiaan itu pasti akan berbicara tentang keadilan. Kalau sudah begitu, ya kesimpulan yang bisa kita ambil, yang bisa kita tarik secara adil dan manusiawi, ya kudune saling membantu, meringankan tugas bersama. Momong anak misalnya tidak ada pembantu yang bisa membantu ya, itu tugas bersama. Menyelesaikan tugas-tugas domestik di rumah ya tugas bersama gitu. Saya dulu masa kecil biasa juga saya dimandikan sama abah, itu enggak agak besar sampai usia 7 tahun sekolah di MI di SD itu biasa saya dimandikan sama abah, saya itu biasa. Ibu saya memasak di dapur, abah yang mandikan, dan anak-anak saya sekarang pun begitu, mulai dari saya melahirkan anak itu biasa kalau malam dia bangun, kalau anak saya ada di box gitu yang ngambilkan anak juga bapaknya anak-anak, saya tinggal buka menyusui, nanti kalau sudah tidur diambil lagi ditaruh di box, itu tugas bapak gitu untuk membantu kita seperti itu. Nah, kalau itu bisa diciptakan dengan baik, pasti di antara kedua belah pihak tidak akan ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa paling berat menjalani hidup ini sendiri. Aku ngerjakno dhewe, aku masih harus kerja di luar rumah karena ekonomi tidak mencukupi. Pada akhirnya akan menjadi problem perempuan jika kemudian kerja-kerja domestik, kerja-kerja di wilayah rumah tangga itu tidak menjadi tugas bersama-sama. Maka yang adil adalah yang dilakukan secara bersama-sama, saling membantu, saling meringankan. Itulah arti dari kemanusiaan. Bahwa di antara satu dengan yang lain itu saling meringankan tugas dan beban masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardutu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardutu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.